Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya ya teman-teman. Mohon maaf agak lama untuk upload video-videonya karena sedang sibuk-sibuk juga ya gitu kan di pekerjaan gitu. Oke, melanjutkan dari yang kemarin ya. Mungkin kali ini saya tidak akan melakukan codingan langsung ya, namun teman-teman bisa mengikuti ketika nanti ada codingan yang sedang saya jelaskan gitu ya. Nanti teman-teman bisa skip atau di pause dulu untuk video-video yang lagi ada di codingannya itu, kemudian teman-teman bisa mengikutinya begitu. Nah, ini adalah hasil tampilan yang akan kita buat ya, atau yang sudah saya buat ya teman-teman. Kita bisa lihat nih, kita bisa scroll ke bawah melihat ini website ya, website yang sebelumnya itu adalah KRS ya, mahasiswa itu gitu kan. Kemudian saya tambahkan untuk front end-nya gitu ya. Nah, inilah front end-nya gitu begini. Ini di sini ada beberapa menu nih, ada beranda, ada tentang kami. Kita bisa cek satu-satu ya. Nah, ini semua ini kita bisa atur di dalam admin nanti. Gitu ya, teman-teman. Semuanya bisa diatur di dalam satu admin untuk company profile ini, gitu ya. Oh ya, ini untuk perusahaannya ini maju bersama ya, gitu kan. Nggak tahu punya siapa, kita coba balik aja gitu ya. Dan karena kita buat sendiri untuk aplikasinya, jadi tidak menyangkut pada perusahaan yang sedang berjalan gitu ya. Itu ini ada kontak, kalian bisa lihat teman-teman sini ada kontak, ada ya Jalan Sudirman teman-teman, saya nggak tahu ini itu ya. Oke, lanjut kita ke halaman admin gitu ya. Kontak di sini harusnya admin bisa nih login. Oke. Oh, kita udah login nih. Tadi saya udah nyoba login ya, jadi kita sessionnya belum ke ini. Kita lihat dulu nih, kita logout dulu. Nah, ini halaman loginnya teman-teman ya. Yang harusnya sebelum ke masuk login tadi, kita harusnya diarahkan dulu ke sini gitu ya. Cuman karena tadi saya udah login, cuman nggak kepencet logout, jadi langsung masuk ya teman-teman. Sessionnya langsung ngebaca ke situ. Oke. Karena tadi juga saya mengingat ini ya, uncheck ini ya. Ingat saya di perangkat ini gitu. Jadi ketika ada akun yang sudah terbaca, maka akan langsung masuk begitu teman-teman. Oke, kita bisa langsung masuk aja. Ini, nah inilah tampilannya teman-teman, tampilan dashboard awal ya untuk company profile ini begitu. Ya, di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu yang bisa di teman-teman ikutin gitu ya, tentang tampilannya gimana, penempatannya di mana begitu. Nah, di sini ada nama perusahaan nih. Nama perusahaan kita bisa lihat dulu dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada profil perusahaan. Ini bisa diedit juga ya namanya gitu. Nah, ini gambarnya bisa kita tambahkan nih gitu. Nah, untuk deskripsinya bisa teman-teman isi sesuka teman-teman, untuk visi dan misinya, email, dan juga nomor teleponnya. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa simpan perubahan, kemudian bisa lihat di website ya untuk previewnya gitu. Ini untuk dashboard, kemudian kita ke layanan produk. Nah, untuk layanan produk ini bisa lihat juga ya teman-teman, di sini ada beberapa layanan yang sudah saya isi ya. Mungkin teman-teman nanti kalau udah mengikuti bisa menambahkan ke yang lebih baru gitu ya. Begitu. Kita bisa tambahkan layanan di sini. Nah, ada nambah nama layanan, kemudian ada deskripsi,
gambar juga, teman-teman bisa ini, kemudian ada urutannya, dia mau ditampilkannya ke nomor berapa. Dan tidak lupa untuk ininya, untuk ikonnya, teman-teman bisa mengikuti ya, dia saya ambil dari Phone Awesome ya, gitu. Teman-teman bisa mengikutinya, bisa di teman-teman, atau bisa diklik di sini ya untuk referensinya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik tambah layanan. Oke. Kemudian di sini ada galeri nih yang tadi disebutkan di sebelumnya. Di sini akan ada muncul-muncul nanti galeri-galeri atau foto-foto tentang profil perusahaan gitu ya. Jumlah fotonya, ada judul fotonya apa, gambarnya bisa teman-teman upload, deskripsinya juga, urutannya juga, kategorinya juga gitu. Oke, kemudian di sini ada user admin nih. Di sini ada user admin itu ya, contoh saya ya. Saya sebagai super admin di sini tidak bisa untuk menghapus diri saya sendiri gitu ya. Karena saya di sini langsung memasukkannya lewat backdoor ya, langsung menembak ke database gitu ya, untuk sebagai super admin gitu. Namun sebagai admin saya ini bisa menghapus admin yang lain ya, bisa menghapus akun-akun yang lain. Misalkan di sini ada akun yang mencurigakan, kita bisa hapus atau kita bisa edit gitu ya. Bisa kita edit juga role-nya, dia bukan sebagai admin atau super admin gitu. Oke teman-teman, dan penjelasannya mungkin sekian ya dari ini, dari segi dashboard gitu ya. Segi tampilannya mungkin segini gitu ya, sedikit-sedikit aja teman-teman. Kemudian kita langsung masuk aja ke codingannya gitu ya, biar saya jelaskan codingannya gimana, nanti teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Oke, masuk aja. Nah inilah, ini dia teman-teman kodenya ya. Yang sebelumnya itu kita mengerjakan tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, KRS, KHS, dan nilai. Sekarang kita ubah admin template adminnya menjadi ke ini nih, ke company profile gitu ya. Sini. Ini halaman-halamannya udah saya ketik ya di sini ya. Teman-teman bisa skip dulu ininya. Sini saya akan tunjukin semuanya, nanti teman-teman bisa mengikuti sedikit-sedikit ya, begitu. Nah yang untuk yang dari sini mungkin teman-teman bisa di skip dulu ya, di sini jangan dulu diikutin karena yang barunya ada di sebelah atas, begitu. Ini untuk routingnya. Kemudian kita ke front end-nya ya, ke front end-nya dulu. Nah di sini ada beberapa nih, ada beberapa menu nih, ada beberapa folder gitu ya, yang sebelumnya kita pakai untuk coding nilai-nilai mahasiswa gitu ya. Namun yang terpenting dari sekarang adalah untuk penambahannya ada di web ini nih. Kalian teman-teman bisa ini dulu nih, bisa bikin folder web gitu ya. Nah di sini ada nih untuk front end-nya nih, ada service gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat sini nih, untuk service-nya nih ada halaman service, untuk ada beranda, ada layanan gitu kan, ada ya semacam jenis seperti itulah gitu ya. Nanti ini diaturnya di service controller gitu ya, begitu. Begitupun dengan layout gitu ya. Layout ini adalah nih, ada di sini ada sebuah navbar nih, ada navbar untuk teman-teman bisa ikutin ya. Dari atas ini untuk bootstrapnya kita bootstrap versi 5 ya, itu. Kemudian untuk confirmnya kita pakai Popins dan sans serif. Begitu navbarnya teman-teman bisa ikutin biar sama gitu ya. Kemudian terus ke bawah gitu ya. Nah ini ada navbar di sini, menu-menunya yang didapat di halaman awal tadi. Ada beranda, tentang kami, ada layanan, ada galeri, ada kontak, begitu. Kemudian di bawahnya ada footer, ini konten, ini isi konten semuanya ya, dirender ke sini dia. Nah kemudian ada navigasi nih, ini untuk footernya ya, navigasi, beranda, tentang kami, layanan galeri, kontak gitu kan, alamat, telepon, email, perusahaan, begitu.
Oke, lanjut kita ke page home gitu ya. Nah, untuk page home ini di sini ada beberapa nih. Teman-teman bisa ikutin juga kembali. Ini ada selamat datang. Ya, nanti ini dipanggilnya melalui itu ya, melalui home controller ya, gitu. Ada layanan kami, ada hubungi kami, gitu. Dari layanan kami, ya ini singkat-singkat aja sih yang di sini, begitu ya. Ini misalnya bisa lihat di sini win-nya, hide-nya gitu ya. Ada ikonnya begitu. Lihat semua layanan yang tadi kita bisa lihat di sini, gitu. Nah, di sini juga ada kenapa memilih kami, ada di sini. Teman-teman bisa ngikutin ya. Begitu. Kita percepat aja deh untuk ini biar teman-teman tidak bosan juga dan tidak ya cepat-cepat juga bagi teman-teman gitu ya. Kemudian ada kita ke galeri seperti biasa, galeri begini ya, begini. Teman-teman bisa ngikutin sampai ke bawah gitu ya, sampai ke section yang difilter galerinya berdasarkan kategori gitu ya. Terus skripnya di sini ya, teman-teman bisa ikutin. Kemudian ada kontak ya, seperti biasa teman-teman bisa ikutin ya dari atas ke bawah gitu ya. Di sini ada begini, teman-teman bisa juga untuk membuatnya menjadi lebih bagus daripada yang kita bikin ini gitu. Nah, ada ini abad juga tentang perusahaan ini gitu ya. Oke, kemudian kita ke bagian admin ya. Di admin ini semuanya diatur ya teman-teman. Mulai dari galeri nih, di galeri kita bisa lihat nih di sini untuk pengaturan galerinya dari segi admin ya ini. Itu. Ada indeks juga. Indeks untuk memvalidasi ya, ada gambarnya atau enggak gitu ya, untuk ya tambah-tambah fotonya di situ. Begitu. Kemudian ada layanan itu ya, layanan update begitu. Di sini nama layanan, deskripsi. Nah, ini untuk tadi yang seperti saya bilang ada phone awesome gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini phone awesome.icon ini nih, kita bisa klik, nanti dia akan mengarah ke phone awesome dia gitu. Kemudian bisa upload image di sini, ada input, ada image gitu ya. Kemudian ke bawahnya teman-teman bisa ikutin ya. Kemudian ada profile. Nih, ini profil perusahaan ya yang udah dibikin sama saya. Ini adalah form-formnya, form untuk inputannya. Teman-teman bisa ikutin, bisa skip dulu nih untuk, atau pause dulu untuk videonya gitu ya. Oke, lanjut ke user. Itu juga mohon maaf ya, agak lupa nih, ini user ini untuk mahasiswa atau perusahaan gitu ya. Ya, dia untuk perusahaan ya. Ya, dia baru ya. Gitu. Oke. Lanjut ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat nih begitu passwordnya, untuk apa, itu admin, super admin, dia bisa digantinya dari sini gitu ya. Itu indeksnya. Nah, ini untuk menambah usernya ya, menambah pengguna baru gitu kan, begitu. Nah, ini untuk dashboardnya ada sini. Untuk dashboard yang di depannya tadi ya, ada total layanan, dan total galeri, total user admin gitu ya. Ada perusahaan, ada kelola layanan, kelola galeri, ada user admin gitu. Nah, ini adalah layoutnya ya, yang menu-menu di samping itu gitu ya, begitu. Kami teman-teman bisa ikutin sedikit-sedikit aja gitu ya. Ada pengaturan, ada layanan produk begitu, ada logout juga begitu. Dan saya menempel ini di sini ya, menempel semua plugin-pluginnya ya, untuk apa ya, menunjang semua kebutuhan yang ada di admin ini gitu. Oke, itu front end-nya. Kemudian kita ke modelnya ya.
Modelnya tidak banyak yang saya tambahkan, cuman ada beberapa ya yang penting juga. Di sini ada profil perusahaan ya. Nah inilah begini untuk modelnya. Untuk tabelnya ada nama, ada logo, ada deskripsi, ada PC, ada misi, ada alamat, email, dan telepon. Ini field-nya ya gitu ya. Untuk nama tabelnya itu adalah profil perusahaan, sedangkan untuk primary key-nya itu ada ID gitu. Kalau di kampung adalah tabelnya profil perusahaan, ID-nya ada, primary key-nya ada ID, kemudian ada field-nya ini begitu. Kemudian ada yang mana tadi ya, yang ini layanan ya, layanan model. Nah sedikit aja sama seperti sebelumnya, nama tabelnya adalah layanan, primary key-nya ID, dan fieldnya ada nama, deskripsi, icon, gambar, urutan, dan aktif nggak aktifnya ini begitu. Kemudian ada galeri di sini. Nah di sini sama seperti sebelumnya, tabelnya namanya galeri, primary key-nya ID, nah fieldnya ada judul, deskripsi, ada gambar, kategori, urutan aktif gitu ya. Dan satu hal lagi ini untuk database-nya saya simpan di PHP MyAdmin ya, atau teman-teman bisa menggunakan SQL Log gitu ya. Namun yang paling cepat saya di sini menggunakan SQL Log ya. Namun teman-teman bisa menggunakan localhost juga yang di PHP MyAdmin gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita ke controllernya ya. Nah, sini ada controllernya ya. Saya hampir lupa yang dibuat itu yang mana ya. Ada menyatu di sini semuanya. Oh ini nih, saya udah buat yang ini ya. Ada penandanya ya. Ini untuk controller ada 3 model yang ditempatkan di sini. Gitu ya. Ada home, ada about, ada service, gitu ya. Ada galeri. Service ini ada layanan ya, layanan untuk pengaturan produk-produk ini. Ada kontak juga di sini begitu. Kemudian yang login tadi, login nggak usah ya, karena sebelumnya saya pernah jelasin ya. Kemudian ada home, bukan ini, bukan ini nih. Nah ini walaupun cuma sedikit, tapi ini yang memanggil semua teman-teman. Dia memanggil semua front end-nya gitu ya. Kemudian partial, ada dashboard gitu ya, ada top menu, side menu, semuanya ditempatin di sini gitu. Begitu teman-teman. Nah di sini di adminnya nih jangan lupa nih, ini yang tadi adalah tampilan untuk umum ya, untuk semua orang yang mau melihatnya. Nah kalau di admin ini kita bisa ubah lagi nih di sini gitu. Begitu. Ada user modelnya di sini gitu ya. Untuk tambah user yang tadi pengaturannya di sini gitu ya. Backendnya gitu ya. Jadi untuk pengaturnya semuanya di sini gitu. Inilah backendnya teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa lewat sini begitu. Karena nama juga kan MVC nih. Jadi teman-teman bisa mempermudah lewat jalannya ke sini. Kemudian ada profile. Oke, profile ini. Kemudian ada layanan juga. Pengaturannya seperti ini begitu. Teman-teman bisa ikutin ya, perlahan-lahan aja gitu ya. Oke, begini. Oke, udah delete juga nih fungsinya buat menghapus data. Kemudian nih ada juga nih untuk admin base gitu ya, galeri ya, admin galeri, ada store-nya gitu, ada edit, ada update begitu, ada delete juga. Nah pokoknya di sini kumpulannya semua CRUD gitu ya, untuk yang tadi gitu ya. Nah kalau ini adalah base-nya ya, admin base-nya ya, itu untuk layanannya, dia menampilkan mengambil semua datanya begitu. Begitupun ini ya, hampir sama gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan, saya jelasin gitu ya. Lebihnya udah lama juga waktunya gitu ya. Mohon maaf ya, kalau banyak kurangnya gitu ya.
gitu. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin kedepannya kita bisa melanjutkan codingan kita ke yang lebih baru lagi gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman, dan sampai jumpa.